Belum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Antum kalau mau ikut dengan takmir gak apa-apa, ngaji kitab fikih yang antum kaji hari Selasa itu. Cuma mustami saja. Karena kalau ditunjuk semuanya waktunya nggak cukup. Jadi dengerin saja. Itu kan ngaji nahwu. Jadi mempraktekkan nahwu di kitab. Kalau kita ngaji fikih kan dapatan faedah ilmu yang hari Selasa itu. Kalau takmir nggak ngambil faedah ilmu, tapi faedah bahasanya. Setiap Rabu malam, tadi malam kan. Ansori pernah ikut nggak tadi malam? Hah? Yang pertama ikut. Nggak apa-apa ikut. Ini apa namanya, mustami aja. Karena kalau menjadi peserta semuanya, waktunya nggak cukup. Ya, dari malam, nunjuk satu, pol, bisanya agak telat. Wahlus sunnati wal jamaati. Ya itu ya. Yuqassimuna itu ya. Ya. Wahlus sunnati wal jamaati dan ahlus sunnah wal jamaah yuqassimuna, mereka membagi. Coba satu kata depannya. Yuqassimuna, satu kata, tolong baca. Yuqassimuna anna sa. An maf'ul bih. Wa ahlussunnah wal jamaah, ahlussunnah wal jamaah yuqassimuna, membagi annasa, manusia, fil muwalati wal muadati, di dalam muwalah dan muadah, di dalam muwalah al-wala dan al-muadah, permusuhan, ila thalathati aqsam, ila kepada thalathati aqsamin, 3 bagian. Jadi manusia di dalam bab al-wala wal bara dibagi menjadi 3 bagian. Kelompokkan menjadi 3 bagian. Awalan, yang pertama, man yastahiqu. Man yastahiqu. Kenapa kita memastikan qafnya di atas tasdidnya? Man yastahiqu. Karena yang di depan, 3 yang di depan, alif sinta, itu tambahan. Atau mudhari, ini kan mudhari. Ya sinta tambahan. Sisanya 2, ha sama qaf. Mungkin ada fiil 2 huruf? Enggak mungkin. Jadi mesti harus 3. Oleh karena itu pastikan qafnya bertasdid. Yastahiqu, berhak. Man, siapa, yastahiqu, berhak, al-wala'a, wala mutlaqan, al-mutlaqan secara mutlak. Siapa yang berhak dengan al-wala secara mutlak? Artinya dia harus dicintai 100%. Dia harus kita sikapi dengan loyalitas. Kita harus loyal sama dia. Berapa persen? 100%. Siapa mereka? Masya Allah. Siapa mereka yang harus disikapi dengan loyalitas 100%? Siapa? Wahum, dan mereka, al-mu'minuna, orang-orang mukmin, alladzina, yang amanu billahi, mereka beriman kepada Allah wa rasuli, dan rasulnya, wa qamu bi sya'airid dini, dan menegakkan syiar-syiar agama, mukhlisina lahu, yang mengikhlaskan baginya. Jadi yang suaranya jelas, ini suara jelas. Jadi yang harus disikapi dengan loyalitas 100%, atau orang yang kita cintai 100% adalah orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan menegakkan syiar-syiar agama. Qala Allah Ta'ala, qala, berfirman Allah Ta'ala, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballah
fa inna hizballahi humul ghalibun. Ada mencoba menerjemahkan? Ada? Siapa? Man yutarjim? Nah, innama sesungguhnya waliyukum wali kalian Allahu Allah wa rasuluhu dan rasulnya walladzina amanu dan orang-orang yang beriman alladzina yuqimunas sholata yang mereka mendirikan salat wa wa yu'tunaz zakata dan menunaikan zakat wa hum raki'un mereka lah orang-orang yang ruku. Siapa yang harus kita berwala? Siapa yang harus siapa yang harus kita berwala? Dalam ayat ini kita harus berwala kepada siapa? Allah, Rasulnya, orang mukmin. Kita harus berwala kepada Allah, Rasulnya, orang mukmin. Allah Tuhan kita yang menciptakan kita, dan satu-satunya yang kita sembah. Maka kita mencintainya. Rasul, orang yang diangkatnya untuk menyampaikan syarat-syaratnya kepada kita, maka kita mencintainya. Mukmin, orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya dan menegakkan syiar-syiar yang disampaikan oleh Rasulnya, yang semuanya adalah wahyu, maka kita mencintainya. Apa yang Allah tetapkan yaitu syarat syariat dan yang dibawa kepada kita melalui Nabi SAW yaitu syarat syariat, kita membangga-banggakannya. Jadi berwala kepada tiga orang ini. Berwala itu kepada tiga pihak ini. Allah, Rasul, dan mukmin. Berwala kepada tiga pihak ini. Allah, Rasul, dan mukmin. Kebalikannya Allah siapa? Siapa yang kita nggak boleh berwala? Togut. Togut. Apa saja yang dijadikan tandingan bagi Allah, kita berlepas diri. No. Nyi Roro Kidul, no. Jimat-jimat, no. Nyi Roro Jonggrang, no. Nyi Roro, no. Lorong, no. Semuanya no. Jimat-jimat raja-raja, no. Petekong, salib, no. Semuanya no. Jadi semua bentuk-bentuk tauhid kita berlepas diri. Berlepas diri namanya apa? Berlepas diri namanya apa? Berbarok. Kita berwala kepada Allah. Kebalikannya Rasul apa? Kebalikannya Rasul. Ya, orang yang mengaku dirinya Nabi, orang yang berbuat seperti Nabi, mau bikin syariat, dan seterusnya, berbarok. Atau orang yang berbuat hulu kepada orang-orang tertentu, enggak. Berbarok kita. Kemudian mukmin kita cintai. Selain mukmin apa? Selain mukmin kafir. Jadi orang kafir, terhadap orang kafir kita berbarok. Jadi lingkaran al-wala tiga, Allah, Rasulullah, dan orang mukmin. Nah, orang mukmin di sini yang disikapi dengan mutlak 100%. Orang mukmin beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, menegakkan syiar-syiar Islam, menyebarkan sunnah, mendakwakan sunnah, mencintai sunnah, membanggakan sunnah. Itu harus dicintai 100%. Kita berwala 100%. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Wa may yatawallallaha, barang siapa yang berwala kepada Allah. Antum ketemu wali, innama waliyukumullah, ketemu yatawalla, sama saja. Yang penting tahu huruf aslinya wawu, lam, ya, aslinya kan itu. Wa may yatawalla, aslinya apa? Wa may yatawallayu aslinya. Ya. Tapi kan huruf ilahnya nggak kelihatan. Wa may yatawalla, barang siapa yang berwala Allah kepada Allah, wa rasulahu dan rasulnya, walladzina amanu dan orang-orang beriman, fa inna hizballahi, maka sesungguhnya golongan Allah, humul ghalibun, mereka lah
orang-orang yang menang. Jadi siapa yang dinyatakan oleh Allah orang yang menang? Siapa Mas Fajar? Siapa yang dinyatakan oleh Allah orang yang menang? Siapa? Yang berwala kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Insyaallah. Mas Daud, nanti nggak pulang lagi sini aja ya. Off online-nya dari sini aja. Iya. Mas Ansori nggak pernah pulang. Pulang sebentar kemarin. Nengok papa mama sebentar. Mas Imam Syafi'i pulang cuma 2 pekan. Sepekan toh. Itu di sini 2 tahun ada ya baru pulang sepekan ya? Hah? Setahun setengah. Setahun setengah cuma pulang sepekan. Usah lama-lama di rumah. Nanti nggak hebat. Di situ aja belajar. Karena di rumah belum tentu bisa belajar. Kalau di sini kan, lihat kawannya ngapalin, ikut ngapalin. Masa saya nggak ngapalin? Lihat kawannya, kawannya nahunya sudah jauh ya. Aduh, saya harus jauh dari nahunya. Jadi terlecut gitu ya. Kawannya tidur, enggak. Nah, lanjut. Sanian, yang kedua, man yastahiq wal wala min jihatin wal bara min jihatin ukhra. Man siapa yastahiqu yang berhak al wala min jihatin di satu sisi wal wala'a dan wal baro'a dan al bara min jihatin di sisi ukhra yang lainnya. Itu betul maksudnya. Orang yang disikapi dengan al wala di satu sisi pada saat yang sama disikapi dengan al-bara. Jadi bukan wala 100%. Bukan wala 100%. Dia disikapi dengan wala pada satu sisi dan disikapi dengan barok sisi yang lainnya. Dalam bahasa kita, orang ini kita sikapi dengan bagaimana? Ya 50-50. Barangkali begitu. Walanya 50%, baroknya juga 50%. Siapa mereka? Siapa mereka? Mithlu seperti mithlu seperti mithlul muslimi al-asi, seperti muslim yang bermaksiat, alladzi yang yuhmilu meremehkan, melalaikan ba'dal wajibati sebagian kewajiban-kewajiban, wa yaf'alu dan mengerjakan al-muharramati perkara-perkara yang haram, allati yang la tasilu tidak sampai ilal kufri kepada kekufuran. Nah, ini dicintai di satu sisi, dibenci di sisi yang lainnya. Dia muslim, tapi dia senangnya judi, dia minum khamar, maka kita mencintai di satu sisi. Bahwasanya dia muslim. Dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Pada saat yang sama kita juga membenci dia karena dia minum khamar, minum judi. Jadi dia disikapi dengan dua hal sekaligus, al-wala dan al-bara. Kita berwala kepada dia sebagai muslim yang mencintai Allah dan Rasulnya dan mencintai syariat sesungguhnya. Tetapi kita benci karena dia melanggar, berbuat maksiat, nyolong, judi, apalagi nyolong, judi, ngapusi, gitu ya. Nyolong, judi, ngapusi, tukang bohong dan yang lain-lainnya ya. Nah, apalagi bahasa itu, ngapusi, nyolong, judi, ngapusi, opo, suka ghibah, apa, suka pacaran, bermusik-musik, gitu kan, kita benci di sisi yang lainnya. Ya. Jadi orang ini disikapi dan dua sekaligus. Kemudian dan kemaksiatan tadi tidak sampai mengkafirkannya. Kalau kemaksiatannya sampai mengkafirkannya, wah, nggak boleh ada cinta. Jadi ada cinta ketika kemaksiatannya la tasilu ilal kufri.
tidak sampai kepada kekufuran. Lanjut. Fayajibu, maka wajib munasahatu haula'i. Munasahatu. Fayajibu, maka wajib. Mas Fajar, antum nggak sakit lihatnya kayak gitu. Lihatnya gitu nggak sakit. Pakai meja biar antum dalam meja biar nyaman, nggak apa-apa. Khawatirnya sakit mata, harus jaga mata. Harus jaga mata. Usahakan jangan sampai min. Kalau saya pakai kacamata karena faktor U. Apa? Usia. Lanjut. Fayajibu, maka wajib munasahatu haulai, menasihati mereka. Wal inkaru alaihim, dan mengingkari mereka. Wala yajuzu, dan tidak boleh asukutu diam ala ma'asihim, atas maksiat-maksiat mereka, bal tetapi yunkiru alaihim, bal tetapi yunkiru alaihim, mengingkari mereka, atau bal yunkaru alaihim, tetapi mereka diingkari, wa yu'maruna, dan diperintahkan, bil ma'rufi, kepada kema'rufan, wa yunhauna, dan dicegah, anil munkari, dari kemungkaran, wa tuqamu, dan ditegakkan, alaihim, atas mereka, al-hududu, hukuman-hukuman, wa ta'ziratu, dan ta'zir, hatta yakufu, hingga mereka berhenti, an ma'asihim, dari maksiat-maksiatnya, wa yatubu, dan hingga mereka bertobat, min sayyiatihim, dari kesalahan-kesalahan mereka. Jadi orang yang semacam tadi yang bermaksiat, berbuat kemaksiatan, meninggalkan kewajiban gitu ya, kita wajib apa? Menasehati, mengingkari kemaksiatannya, nggak boleh diam. Jadi berarti kita membenci dalam rangka apa? Orang-orang yang seperti tadi kita benci dalam rangka apa? Ya, membenci perbuatan mereka. Kenapa kita membenci dalam rangka apa? Kan kita nggak boleh diam, tapi kita nasihati, kita arahkan, kita tegur, kita benci. Jadi kita membenci dalam rangka apa? Membencinya dalam rangka biar dia sadar, taubat, sehingga kembali mendapatkan cinta dari kaum muslimin 100% mutlak. Jadi dibencinya dalam rangka biar dia utuh cinta dari kaum muslimin 100%. Selama ini kan kaum muslimin pada membencinya, dia mendapatkan cinta 50% saja. Karena sisi yang lainnya kebencian. Makanya biar mendapatkan cinta 100% dari kaum muslimin, dia harus ditegur, dinasehati, diarahkan. Sehingga dia taubat. Nah kalau sudah taubat, dia menjalankan kewajiban, meninggalkan perkara kemaksiatan, meninggalkan perkara yang haram, maka cintanya dari kaum muslimin kembali utuh, mutlak. Kama sebagaimana fa'ala berbuat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a Abdullah bin Himar, terhadap Abdullah bin Himar, indama, ketika utiya bihi, didatangkan, ketika dia didatangkan, wa huwa syaribul khamri, dan dia peminum khamar, wa huwa syaribunil khamri, dan dia peminum khamar, wa la'anahu ba'du sahabah, dan ketika itu ada yang melaknatnya sebagian sahabat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tal'anu, jangan kalian melaknat mereka, innahu yuhibbullaha wa rasulahu, sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya, wa ma hadza, dan berbarengan dengan ini, faqad aqama alaihil hadda, beliau telah menegakkan had atasnya. Nah, jadi ada orang namanya Abdullah bin Himar. Ada orang namanya siapa Mas Tamam? Namanya siapa? Abdullah bin Himar. Ada orang namanya Abdullah bin Himar. Dia peminum khamr.
ditangkap, dibawa kemana? Dibawa ke hadapan Nabi. Sama Nabi dia apa? Sama Nabi dia apa? Cambukin. Sama Nabi dicambukin. Nah, ketika itu ada orang ngerumpi. Oh, si fulan itu loh. Ngene ngono ngene gitu. Jadi minum homer gini bermaksiat, gini apa itu fulan, kurang lebihnya gitu. Nabi mendengar, la tal'anuhu. Janganlah kalian melaknat dia. Fa innahu yuhibbullah wa rasulah, karena dia orang mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi ketika ada orang melaknat, Nabi melarang. Pada saat yang sama Nabi mencambuk. Ini orang dicambukin, dipecutin. Tapi ketika ada orang melaknat, Nabi tidak rela. Kenapa? Dia Muslim. Dia Muslim, mencintai Allah dan Rasul. Harus kita cintai. Tetapi kalau dicambuk, ada dia berbuat maksiat, maka perbuatan cambuk, maka perbuatan maksiatnya yang minum khamr itu dibenci. Maka dicambukin dalam rangka apa? Biar dia tobat, kemudian kembali kepada kebaikan, sehingga walak dari kaum muslimin kembali utuh 100% gitu. Jadi misalnya sekedar contoh, misalnya ada orang dia nakal apa gitu ya, kemudian kita menghibari apa itu orang itu merek ya dolim, coba dibelah dadanya ada tulisan dolim itu orang itu nggak karu-karuan, sholatnya sebulah nggak ngerti, pokoknya elek tok itu ya. Boleh nggak? Nggak boleh, kan dia berbuat maksiat, memang harus dibenci, tapi dia Muslim, maka nggak boleh dilaknat, nggak boleh dijelek-jelekan. Ya kita benci. Nah, ketika kita benci, mengharuskan kita apa? Nggak boleh diam, menasehatinya, biar dia tobat, biar nggak ada orang benci, sehingga cintanya kembali utuh dari kaum muslimin berapa persen? 100%. Wadah? Ini yang kedua. Yang pertama, orang yang dicintai secara mutlak. Yang kedua, orang yang dicintai di satu sisi dan dibenci sisi yang lain. Sekarang thalitsan yang ketiga. Nanti malam ikut rapat ya, panitia korban ikut rapat. Siapa tahu ada konsumsinya. Ikut rapat ya? Iya. Kenapa ikut? Siapa tahu ada konsumsinya. Oh, makan kue nunggu rapat. Tapi memang meskipun kue sering kita makan, kalau momen tertentu itu asik ya. Lanjut. Man yastahiku al-bara'a al-mutlaqa. Man, siapa yastahiku berhak al-bara'a, benci, al-mutlaqa yang mutlak. Siapa yang dibenci secara mutlak? Berarti dibenci berapa persen? 100%. Benci 100%. Gak boleh ada cinta. Tiada cinta bagimu. Siapa dia? Wahwa, yaitu al-musyriku wal kafir, orang musyrik dan orang kafir, orang yang menyekutukan Allah, orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, musyrik dan kafir. Sawaun kana Yahudiyan, sama saja apakah dia Yahudi, atau Nasraniyan atau Nasrani, atau Majusiyan atau Majusi, atau mulhidan atau ateis, atau wathaniyan atau paganis. Penyembah berhala apa bahasa antum? Kalau nggak percaya Tuhan, ateis. Kalau penyembah berhala, paganis, ya. Paganis. Wahadzal hukmu
Dan hukum ini yantobiku diterapkan aidon juga, yantobiku diterapkan, yantobiku dipraktekkan, yantobiku diberlakukan, apalagi bahasa Indonesianya, yantobiku dipraktekkan, yantobiku diterapkan, yantobiku diberlakukan aidon juga, ala man fa'alal mukafirati, ala atas man orang fa'ala yang berbuat, al mukafirati perkara yang mengkafirkan, minal muslimina dari orang-orang muslim, kadu'ai ghairillahi seperti berdoa kepada selain Allah, awil istighatsati bi ghairihi atau istighatsah kepada selainnya, awit tawakkuli ala ghairihi atau tawakal kepada selainnya, au sabbillahi atau mencela Allah, wa rasulih dan rasulnya, au dini dan agamanya, au faslid dini anil hayati atau memisahkan agama dari kehidupan, i'tiqadan dengan keyakinan bi anna dina bahwasanya agama itu la yulaimu tidak relevan, tidak sesuai hadzal asra zaman ini. Jadi membenci secara mutlak, membenci 100% selain kepada musyrik kafir juga diterapkan kepada muslim yang berbuat perkara-perkara yang bisa mengkafirkan. Berdoa kepada selain Allah. Ada orang berdoa kepada Nyi Roro Kidul. Sorry, aku benci kepada dia 100%. Lu kan dia muslim, tapi dia berbuat perkara yang bisa mengkafirkan. Ya. Apalagi mencela Allah dan mencela Rasulnya. Mencela Allah, mencela padahal muslim, tapi kok kemudian mencela Allah, mencela Rasulnya. Aneh. Masih dihukumi muslim, ya tanyakan qadhi. Tetapi kita benci sama dia karena dia telah berbuat perkara yang bisa mengkafirkan. Bisa jadi dia tidak sengaja atau tidak memaksudkan mencela Allah, mencela Rasulullah, tapi statement-statementnya merendahkan Allah dan Rasulnya. Wah, aku benci. Berarti dia kafir. Oh, dibenci 100%. Itu perlu disingkap dulu di pengadilan. Dia statement-statementnya seperti itu gimana? Seperti mengatakan Al-Quran kitab yang paling porno. Pernah mendengar? Al-Quran kitab yang paling porno. Kemudian mengatakan tentang Nabi dengan perkataan yang menghinakannya. Muslim. Seperti misalnya orang yang mengatakan saya nggak percaya sama hadis ini. Soalnya seorang Arab itu suka-suka lebay. Gitu. Ini maksudnya apa? Ya, maksudnya ya yang persisnya dia ditanya. Tapi kan statementnya secara zahir dimaknai dia melecehkan hadis. Gitu. Orang semacam itu disikapi dengan barok berapa persen? 100%. Al-barok al-mutlaq. Atau memisahkan agama dari kehidupan. Orang-orang apa? Siapa? Jadi agama udah nggak relevan dengan kehidupan, terus agama sudah usang. Sekarang kita bisa membuat pedoman-pedoman sendiri untuk kemaslahatan kehidupan manusia zaman sekarang. Kalau kita yang mengalami, kita yang tahu, kita ciptakan. Oh, membuang hukum-hukum Allah, mengatakan agama sudah nggak relevan, atau memisahkan agama dari kehidupan. Orang-orang sekuler, waliyadzubillah, kita benci. Terus lanjut. Au nahwi dzalika atau yang lainnya. Ba'da iqamatil hujjati alaihim, setelah tegaknya hujjah atas mereka. Fa'alal muslimina, maka atas orang-orang muslim ayyujahiduhum, untuk menghadapi mereka, wa yudayyiqu alaihim, dan mempersempit mereka. Berjuang menghadapi mereka, wa yudayyiqu alaihim,
dan mempersempit mereka, wala yatrukuhum, dan tidak membiarkan mereka yaisuna, membuat kerusakan fil ardi, di muka bumi, al fasad, kerusakan. Jadi orang semacam itu tidak boleh dibiarkan membuat kerusakan, tapi harus dihadapi dan dipersempit geraknya. Qala Allah Ta'ala, qala berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Siapa yang terjemahkan? Siapa? Nah, Mas Ansori, coba. Ya ayyuhan nabiyyu. Wahai Nabi. Jihadlah al-kufara, menghadapi orang kafir, wal waghluz alaihim, bersikap keraslah, wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Iya, dan seburuk-buruknya tempat itu jahanam. Seburuk-buruknya tempat itu jahanam. Kalau di dunia seenak-enaknya tempat mana? Di dunia ini seenak-enak tempat mana? Cuban Rondo. Coba pernah ke Cuban Rondo? Siapa pernah ke Cuban Rondo? Malang, pernah? Pernah? Atau lupa. Dingin. Di sana petik apel. Waterfall. Atau waterfall? Salalat. Masalahnya salalat. Orang Arab bilang salalat. Kalau orang Inggris bilangnya waterfall. Wah, asik pemandangannya. Apalagi sama istri, sama anak-anak. Masya Allah. Gelar tikar di situ. Makan mie ayam. Wah. Iya, pasti. Iya. Saya dulu ketika belum nikah, usia antum belum nikah, jalan-jalan di UI, tahu UI Depok. Untuk masuk UI gimana? Oh, nggak pernah ya. Untuk masuk UI, apa langsung UI? UI kan masuk dulu lewati hutan-hutan. Masuk. Itu sampai sekarang terngiang-ngiang. Orang suami istri gelar tikar di samping danau sama anaknya. Ya Allah. Saya ketika itu, ya Allah, saya kapan seperti itu ya? Jadi terkesan sekali. Jadi suami istri gelar tikar samping danau, duduk di situ, canda, makan, Masya Allah. Samping danau. Antum tak, UI kan depannya kan danau. Pernah ke sana? Iya, petanya. Oh, lihat petanya. Nah, UI kayak ITS kan luas sekali gitu ya. UI juga luas sekali. Tapi ke ITS melewati warung-warung. Kalau gitu melewati hutan-hutan. Lanjut. Sampai mana? Sekarang ya, siapa yang menerjemahkan lagi? Wa qala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ayo siapa? Siapa mencoba? Di rumah mencoba? Di majelis ini mencoba? Setelah mencoba, yujarrib. Siapa mencoba? Who will try?
Nggak ada yang mencoba? La tajidu. Kamu tidak akan menjumpai. Kamu di sini hitopnya siapa? Nabi Muhammad SAW. La tajidu. Kamu tidak akan menjumpai kauman suatu kaum yu'minuna yang beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan hari kiamat yuwadduna mereka mencintai man haddallaha orang yang memusuhi Allah wa rasulahu dan rasulnya walau kanu meskipun mereka abaahum bapak-bapaknya au abnaahum atau anak-anaknya au ikhwanahum atau saudara-saudaranya au asyiratahum atau keluarganya. Jadi kata Allah, kamu wahai Nabi Muhammad SAW tidak akan menjumpai orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat mencintai orang kafir. Orang yang memuji Allah dan Rasulnya meskipun bapaknya, meskipun anaknya, meskipun saudaranya, meskipun keluarganya. Bapak memang bapak tapi kafir, gak mungkin anak mencintainya. Gak mungkin anak berwala kepadanya. Anak berbarok 100%. Meskipun anak tapi kafir, bapak ibu gak akan mencintainya. Berbarok 100%. Meskipun kakak tapi kafir, gak mungkin adik berwala, adik berbarok 100%. Meskipun adik tapi kafir, kakak berbarok 100%. Atau saudara, mungkin dia keponakannya, pamannya, bibinya, tapi kafir haram berbarok kepada mereka 100%. Jadi walau kanu aba'ahu, meskipun bapaknya, au abna'ahum atau anaknya, au ikhwadahum atau saudaranya, au asyiratum atau keluarganya haram. Wajib berbarok. Wajib berbarok. Ya. Karena Allah menyebut, Allah berfirman, nggak mungkin dijumpai orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat mencintai orang kafir, nggak mungkin dijumpai. Antum kalau mau melihat kelanjutan ayat ini surat Al-Mujadilah 22. Itu nggak apa-apa dibuka aja. Tolong salah satu ngambil mushaf. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika hizbullah. Iya, ulaika hizbullah. Terus ala inna hizballahi humul muflihun. Al-Mujadilah surat 58 ayat 22 halaman sebelah kanan atas. Ya benar. Iya. Halaman sebelah kanan atas. Ya. Ya. Coba dibaca terjemahnya yang keras. Bisa nggak yang keras antum? Biar kedengaran di rumah juga. Hah? Keras nggak kalau sana? Yang keras di sini. Jadi itu coba tuh baca guys. Kelanjutannya. Meskipun bapaknya, anaknya, keluarganya, saudaranya, keluarganya, terus kelanjutannya artinya kelanjutannya. Meskipun bapaknya, anaknya, saudaranya, keluarganya, terus mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan. Mereka itulah orang-orang yang di dalam orang-orang yang ditanamkan dalam hatinya keimanan. Siapa? Siapa orang-orang yang ditanamkan di dalam hatinya keimanan? Siapa? Yang tidak mencintai orang kafir. Meskipun bapaknya, anaknya, saudaranya, keluarganya. Jadi Allah menyatakan mereka itulah orang-orang yang ditanamkan di dalam hatinya keimanan. Artinya apa? Artinya nggak ada iman kalau mencintai mereka. Atau imannya dipertanyakan kalau mencintai mereka. Lanjut. Dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan. Siapa yang dikuatkan dengan pertolongan? Siapa? Yang membenci orang kafir. Lanjut.
yang datang dari Dia. Terus? Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Siapa yang dimasukkan ke dalam surga? Orang yang benci kepada orang kafir, berbarok dari orang kafir. Terus? Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpah. Siapa yang Allah ridhoi? Mereka menyatakan ridho kepada Allah dan Allah balas ridho kepada mereka. Siapa? Yang membenci orang kafir. Lanjut. Mereka lah golongan Allah. Mereka adalah golongan Allah. Golongan cuma ada dua. Golongan Allah dan golongan setan. Memilih yang mana? Golongan Allah, Hizbullah, wa Hizbul Syaitan. Golongan cuma ada dua. Memilih yang mana? Kalau memilih Hizbullah, harus benci orang kafir. Terus? Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah yang beruntung. Pasti beruntung. Ya gimana tidak? Masa memilih golongan setan? Setan punya apa? Menciptakan apa? Allah menciptakan alam semesta. Yang menghidupkan, mematikan kita. Yang menentukan kita surga atau neraka. Maka jadilah golongan Allah. Untuk jadi golongan Allah harus membenci orang kafir, orang memusuhi Allah dan Rasulnya, memusuhi syariatnya. Nanti kalau antum membahas surat Al-Anfal sama surat Taubah, Masya Allah. Al-Wala dan Al-Barunya di sana dibahasnya kuat sekali. Al-Anfal dan At-Taubah. Itu kisah tentang apa sih? Al-Anfal dan At-Taubah. Makanya At-Taubahnya nggak ada bismillahnya. Tentang apa itu? Peperangan. Peperangan menghadapi orang-orang musyrik. Jadi menegakkan al-wala kepada Allah, Rasul dan orang beriman, dan syiar-syiarnya menjadikan muslim harus siap angkat senjata. Berperang fisabilillah. Makanya kalau al-wala dan al-bara' dihilangkan, maka menghilangkan syariat Islam yang lain, yaitu jihad. Ya. Dan jihad yang dimaksud jihad yang benar, bukan jihad mereka yang salah, yang ngebom gereja, ngebom apa itu, bom Bali 1, Bali 2, bukan itu. Jadi manusia di dalam bab al-wala dan al-bara dibagi menjadi berapa? 3. Yang pertama, al-wala secara mutlak. Orang muslim yang beriman kepada Allah, Rasulnya, mencintai syariat-syariatnya, menegakkannya, mendakwahkannya, berjuang di dalamnya. Seperti antum-antum ini, insya Allah sesama antum harus mencintai 100%. Dan mencintai 100% itu disunahkan diungkapkan dalam lisan. Jadi bukan merasa menunjukkan loyal saja, bukan itu. Bukan itu, tapi juga diucapkan secara lisan. Masya Allah, uhibbuka fillah. Jadi misalnya melihat kawannya ahli masjid, ahli Quran, ahli ta'lim, ahli kebaikan-kebaikan, pegang ininya. Masya Allah, uhibbuka fillah. Nanti dia jawab, ahabbakallahu kama ahbabtani fi. Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu pemuda yang selalu dijumpai di masjid. Pemuda yang tidak absen dari majelis taklim. Maka Nabi mengatakan, ya Mu'adz, uhibbuka fillah. Ya Mu'adz, uhibbuka fillah. Ya, sampaikan antum sesama ikhwan gitu ya. Nanti jangan bilang ke akhwat, khawatir salah paham. Ya uhti, uhibbuki fillah. Nanti khawatirnya salah paham. Sudah selesai jam 6. Ada pertanyaan? Nggih, dibaca. Ikhwan apa akhwat? Ikhwan. Bagaimana dengan orang yang mengungkapkan itu tentang perdukunan yang bisa jadi atau terkadang membenarkan perbuatan sebagai dukun tersebut karena kebodohannya, tapi orang tersebut juga rajin sholat. Orangnya rajin sholat, senang lihat YouTube perdukunan. Gini ya, gini loh. Araftu syarra la li syari' walakin li tawaqihi.
Aku mengetahui keburukan bukan untuk keburukan, tetapi agar terhindar dari keburukan itu. Kalau memang tujuannya itu silahkan. Macam-macam perdukunan kayak apa sih kok kaum muslimin banyak terkecoh. Sehingga kita melihat tentang praktek-praktek kedukunan, tujuannya itu silahkan. Tapi kalau tujuannya bukan itu namanya berwala kepada perdukunan. Acara perdukunan, Nah, itu namanya berwala kepada perdukunan, dan itu menyelisih syariat, itu wala yang salah. Wala kepada perkara-perkara syariat, bukan perkara-perkara yang menyelisih syariat. Ya, silahkan. Ikhwan, tapi seneng lihat TV yang acara ditusuk nggak mempan, makan beling, kemudian narik mobil dengan rambutnya, kemudian ya kok berwala kepada sihir. Itu setan itu. Matikan TV. Matikan TV. Ya. Masalah TV itu pengkondisian ya. Alhamdulillah anak-anak saya Robit Sema nggak suka nonton TV. Nggak suka nonton TV, nggak suka. Alhamdulillah, ya apa TV mau dilihat, acara yang bagus sudah terwakili di ceramah-ceramah, kan banyak acara YouTube video kajian. Jadi nggak sinetron atau apa, nggak ada. Tapi Al-Baro sekarang ketularan temannya. Persela Lamongan lawan Inggris. Gimana sih Persela lawan Inggris? Tadi Bella bilang, Persela Lamongan hebat ya, lawan Indonesia, Ya, gimana sih? Persela Lamongan lawan Indonesia. Ini siapa yang ngajarin? Antum siapa yang ngajarin? Akhirnya neneknya ya guyon, Dek, ada siaran bola di TV, Dek. Ya itu pergaulan itu kuat sekali ya. Itu bukti itu Al-Baro tuh gak pernah ngerti masalah Persela. Bola gak pernah ngerti, tapi kok bilang Persela kan hebat ya, Bi. Madura juga hebat di Madura. Ya, anak kecil itu gampang dibentuk, maka masuki yang baik-baik gitu ya. Yang baik-baik karena gampang terbentuk. Banyak syair-syair yang saya masih hafal karena dikasihnya ketika masih kecil. Banyak. Misalnya, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'unbika an majmu'iha bi bayanin zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tuluz zamani. Sejak SD kelas berapa disuruh ngapal itu sampai sekarang masih ingat. Masih ingat ya. Termasuk yang kesyirikan juga masih ingat. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu awdana lillah asanallah bi fadlillah alal kafi salatullah ala syafi salamullah bi muhyiddin khalisna minal balwa ya Allah bi muhyiddin khalisna wa muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jailani khalisna, selamatkanlah kami minal balwa dari malapetaka, ya Allah, siapa yang diminta? Yang minta Allah, ya Allah langsung. Ada apa ya Muhyiddin khalisna, ya Muhyiddin, Syekh Abdul Qadir Jilani khalisna, selamatkanlah kami. Wah, ini kesyirikan. Ya ingat itu udah sejak kecil itu. Makanya anak-anak kecil itu dikasih yang bagus-bagus. Kemarin kan hafalah akhir sana TK. Ada TKA, dia yang paling kecil umurnya 4 tahun. Sudah boleh. Kita itu perbolehkan TK umur 4 tahun, kita perbolehkan asal mampu. Kan nggak boleh sebenarnya ya. Tapi dia daftarnya sejak umur 3,5 tahun. Kemarin Pak Abinya bilang, Ustaz tolong disimak. Anak saya setoran, didengarkan baca An-Naba. Ya, Dek. Mau dia. Sampai selesai. Bapaknya bilang, ini ngapalinya bukan ngapalinya, ini diperdengarkannya 5 hari, Ustaz.
Jadi bukan ngapalin, diperdengarkannya 5 hari. Nah, antum tak kasih cara. Anak juga dapat cara dari dia. Dia kan dosen ITS, sistem informatika. Dia melihat YouTube gambar-gambar apa namanya, kartun-kartun yang banyak, silakan terserah dia. Tapi volumenya dihilangkan. Jadi cuma lihat apa? Gambar atau. Tetapi di sampingnya disetelkan merotal. Jadi suara yang didengar itu bukan suara dari Ultraman. Ultraman kan, Ultraman misalnya gitu ya. Itu volumenya dihilangkan. Tetapi yang diperdengarkan murotal. Anak 5 hari sudah hafal. Kalau orang tua nggak bisa, seperti kita sudah nggak bisa. Seperti kita nggak bisa, harus harus begitu, harus begitu kan kalau kita kan sudah nggak bisa ya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Kesempatan berikutnya. Banyak pertanyaannya. Satu aja lagi dibacakan. Ikhwan apa akhwat? Akhwat. Saya bertanya, bagaimana jika seorang muslim yang menggunakan seperti kalung atau gelang atau apapun yang bisa untuk kesehatan? Apakah yang demikian sama seperti jimat, Ustaz? Kalung, gelang untuk kesehatan. Kalung, gelang untuk kesehatan. Nabi melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki. Yang memakai kalung itu siapa? Wanita. Yang memakai gelang siapa? Wanita. Ada lelaki memakai kalung, berarti menyerupai wanita, itu dilaknat oleh Nabi, enggak boleh. Tapi kalau kemudian misalnya kalung itu benar-benar dibutuhkan karena untuk kesehatan, dan jika memang benar dibuktikan dengan ilmiah itu adalah untuk kesehatan, bisa mempengaruhi peredaran darah, maka ad-daruratu tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat membolehkan perkara yang dilarang. Asal benar ya. Jangan-jangan cuma alasan toh ini kalung kesehatan menjadikan darah beredar lancar. Padahal biar pakai kalung. Nah, itu nggak boleh. Jadi jika benar terbukti secara ilmiah monggo. Tapi benar nggak? Benar terbukti secara ilmiah. Benar nggak? Siapa? Fisika. Benar itu. Hah? Kalung itu katanya untuk kesehatan. Kimia. Ya, ekonomi nggak jauh ekonomi. Jualan apa? Jualan kalung. Jualan kalung. Maka benar nggak? Kalau misalnya benar dan itu untuk kesehatan, ya ad-daruratu tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat membolehkan perkara yang dilarang. Tapi darurat apa enggak? Artinya manfaatnya benar-benar dirasakan sehingga tampaknya pada kesehatan. Jangan-jangan sekedar klaim. Ya, saya nggak bisa langsung menjawab ya. Tapi kalau misalnya alasannya benar, maka ad-daruratu tubihul mahdzurat, dibenarkan. Tapi kalau misalnya enggak, maka itu dilaknat. Lelaki yang menyerupai wanita, wanita yang lelaki. Ya termasuk sekalian mengingatkan, antum rambut panjang silahkan, tapi jangan di apa namanya? Dikareti namanya, di apa? Dikuncir, jangan. Dia dibiarkan saja rapi gitu ya, sampai segini fadhol. Mas Dani kan bagus gini. Nah, jadi gondrong silahkan. Nah, yang rapi, gondrong gitu ya. Tapi kalau saya sudah nggak bisa, udah botak. Ya saya sempat panjang juga ketika usianya usia antum panjang. 2 tahun nggak dipotong. Jadi pergi ke Sulawesi, nggak sampai pulang nggak motong rambut. Panjang. Ya nggak dikuncir gitu ya. Gitu. Tapi itu masih keren kan, masih muda gitu. Sekarang sudah ya gimana? Apa? Kayu segitu apa? Kayu.
Ada cuma sticky. Kayu aja dijadikan apa gelang. Bukan, ini biasa. Kayak obat. Ditempelin nanti apa hisapannya itu. Ya kalau memang itu untuk obatnya, silakan. Silakan. Terbukti secara ilmiah bahwasanya itu bisa mengobati itu. Seperti batu belerang. Batu belerang secara kandungan bisa mengobati gatal ya. Iya. Iya. Ini saya nanya jurusan apa ini? Apa desain? Saya tanya jurusan apa? Jadi katanya itu mengandung belerang ya. Mengandung belerang bisa mengobati gatal ya. Jadi batu belerang yang di Pacet ada juga itu batu belerang, orang mandi di situ katanya mengobati gatal. Benar ya? Mengandung unsur-unsur mengobati gatal ya. Kalau yang benar ya silakan. Silakan. Silakan kalau terbukti ilmiah silakan. Hah? Jadi itu penahunnya. Kayu itu. Iya. Karena kan takut itu gimana masih. Antum tanyakan jurusan fisika, meneliti. Bukan fisika ya. Apa nggak ngerti jurusan apa? Enggak kedokteran, bukan. Kedokteran nggak mempelajari itu. Kimia farmasi. Iya. Kimia farmasi. Baik, terima kasih yang akan datang ya. Jazakallahu khair, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhwat banyak